wabarakatuh. Saya Aisyah Sofiani. Di sini saya akan menjelaskan isi proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Diplomasi Turki Utsmani dengan Alam Melayu pada bidang politik sosial abad ke-18 sampai ke-19. Saya mengambil judul ini dilatar belakangi oleh sejarah di Indonesia. Salah satunya yang sangat berpengaruh adalah sejarah Islam. Islam sendiri itu ada sekitar abad ke-17 Masehi yang berpusat di Mekah dan Madinah. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para sahabat, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu dilanjutkan dengan khalifah-khalifah yang memimpin sebuah dinasti hingga dinasti Khalifah Turki Utsmani atau Ottoman. Penyebaran Islam pasca kepemimpinan Rasulullah, para khalifah banyak sekali melakukan perluasan wilayah hingga 2/3 dunia, termasuk Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak perdebatan di antara para sejarawan masuknya Islam ke Nusantara. Namun pasca periode belakangan banyak sejarawan sudah menyetujui bahwa persentuhan awal Islam Nusantara dimulai pada abad ke-7 Masehi. Bahkan diperkiraan saat kekhalifahan Islam masih ada. Ini sejalan dengan tumbuhnya Kesultanan awal Nusantara, di mana pada tahun 770 hingga 840 Masehi ada Kesultanan Jumpa di Beren. Pada tahun 840 hingga 1292 Kesultanan Perlak di Aceh Timur, dan pada tahun 1267 hingga 1517 Masehi Kesultanan Samudra Pasar di Lok Sumawe, dan dilanjutkan dengan kesultanan yang hadir atau tumbuh selanjutnya. Lalu kesultanan ini setelah kesultanan ini tumbuh, maka bertambah pula relasi yang cukup kuat antara kesultanan-kesultanan yang berada di Nusantara dan dunia, terkhusus pada wilayah Alam Melayu. Penyebaran Islam cukup luar biasa hingga memiliki keterkaitan yang erat antara dua dunia Islam di dunia. Selain itu, hubungan yang begitu rapat antara Alam Melayu dan dunia Islam, terutama negara Turki Utsmani, yang dilakukan dengan nilai Islam setelah mendorong khilafah Islamiyah mengantar bantuan tentara kepada kerajaan Melayu yang sedang berhadapan dengan serangan kolonialisme yang digencarkan oleh penjajah Eropa. Ketika terjadi hubungan internasional, wilayah kepemimpinan khilafah Turki Utsmani dengan Alam Melayu, keterkaitan antara Turki Utsmani dengan Alam Melayu didorong dengan beberapa faktor yang cukup kuat. Di antara faktor-faktor tersebut ada dua faktor sekaligus identitas yang menjadi pemersatu utama dalam proses ini, yaitu akidah Islam dan bahasa Arab dan Arab Melayu, yang digunakan sebagai salah satu penyatuan pemikiran dan alat komunikasi utama dalam hubungan internasional. Interkoneksi pada periode Islam Klasik juga memiliki hubungan erat dengan jalur perdagangan. Di tiap-tiap jalur sutra dibentang Selat Melaka antara Turki Utsmani dan Alam Melayu. Kepentingan jalur laut sebagai pusat kemaritiman wilayah berhubungan erat dengan pembentukan kerajaan-kerajaan awal yang ada semenjak awal abad Masehi yang mendirikan kerajaan maritim. Karena hal itu juga mereka memiliki kesamaan dalam pemikiran, prinsip, cara, dan ide serta pandangan implementasi yang unik dan khas karena diperoleh oleh proses islamisasi dan syiar dakwah yang dibawa langsung oleh pedagang muslim di bawah koridor kepemimpinan khilafah melalui jalur sutra. Sehingga Alam Melayu memiliki pola pemikiran dalam budaya intelektual, tatanan politik, sosial, dan ragam budaya yang serupa membuat mereka memiliki loyalitas karakter dan dialektika yang hampir sama. Semua hubungan ini terjalin dan terwujud tanpa perlu adanya perantara dari negara lain, sehingga banyak sekali kesultanan Melayu ingin berada di bawah kepemimpinan Turki Utsmani sebagai kepala negara.
Hal ini sejalan dengan beberapa sumber sejarah Melayu yang dapat dikutip dari sumber atau catatan dari berbagai negara yang berhubungan langsung dengan alam Melayu, terutama dengan Turki Utsmani. Sumber-sumber lain seperti dari Arab, India, Eropa, dan Afrika mengenai alam Melayu amat penting untuk diteliti dan dikaji agar pandangan perspektif yang lebih luas dapat ditemukan, khususnya dalam hubungan politik sosial yang bisa dibaca dengan analisis secara lebih rinci dan komprehensif. Namun pada topik ini, pembahasan yang lebih difokuskan adalah hubungan politik sosial yang tercatat dan tercantum dalam sumber primer langsung dari Turki Utsmani dan memiliki relasi yang cukup relevan dengan alam Melayu dalam kurun waktu ke abad ke-18 sampai 19 Masehi. Nah, fokus masalah yang saya ambil yaitu mengingat luasnya permasalahan yang akan dikaji dan agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan juga lebih mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu, penelitian ini berkaitan dengan hubungan diplomasi Turki Utsmani dengan alam Melayu pada bidang politik sosial abad ke-18 hingga 19 Masehi. Dengan lingkup spesial wilayah administrasi berupa wilayah alam Melayu yang berhubungan politik sosial dengan Turki Utsmani pada abad ke-18 hingga 19 Masehi. Melihat periodisasi waktu yang cukup panjang, maka tidak diurai proses perkembangan secara detail dari setiap tahunnya. Namun, lebih ditekankan pada titik fokus yang ditujukan untuk mengetahui saluran dan perkembangan dalam hubungan diplomatik antara Turki Utsmani dengan alam Melayu. Lalu, identifikasi masalah yaitu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, hubungan antara Turki Utsmani dengan alam Melayu sudah ada sejak zaman sebelum kedatangan bangsa kolonialisme datang ke Indonesia dengan penyebaran syiar yang dibawa oleh para pedagang dengan melalui jalur sutra, sehingga kemungkinan bahwa ada terjadinya pertukaran politik sosial di antara Turki Utsmani dan alam Melayu. Lalu yang kedua, dalam pembinaan keagamaan yang dilakukan dalam syiar Islam semakin banyak menumbuhkan pola pemikiran yang sama di antara Turki Utsmani dengan alam Melayu, sehingga banyak kesultanan yang ingin dibawa ke pemimpinan negara Turki Utsmani dan memiliki pola pikir yang sama dalam menjalankan wilayah. Lalu rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama adalah apa faktor yang melatar belakangi terjadinya hubungan diplomasi politik sosial antara Turki Utsmani dengan alam Melayu pada abad ke-8 hingga 19 Masehi. Lalu yang kedua, bagaimana perkembangan politik sosial antara Turki Utsmani dengan alam Melayu pada abad ke-18 hingga 19 Masehi. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana relasi yang terjalin dan wilayah mana saja yang menjalin kontak langsung dengan Turki Utsmani pada abad ke-18 sampai abad ke-19 Masehi. Nah, lalu tujuan penelitian ini yaitu pertama yaitu agar kita mengetahui faktor apa yang latar belakangnya terjadinya hubungan diplomasi politik sosial antara Turki Utsmani dengan alam Melayu pada abad tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perkembangan politik sosial antara Turki Utsmani dengan alam Melayu pada abad ke-18 hingga 19 Masehi. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang menjalin relasi dan kontak langsung dengan Turki Utsmani pada abad ke-8 sampai abad ke-19 Masehi. Lalu manfaat apa yang didapat dari penelitian ini, yaitu pertama, sebagai tujuan dasar pada perwujudan karya tulis ilmiah untuk mendapat pengetahuan dalam hubungan diplomasi politik sosial antara Turki Utsmani dengan alam Melayu pada abad ke-8 hingga 19 Masehi. Yang kedua, berguna untuk memperbanyak kajian ilmu sejarah terutama tentang politik sosial antara Turki Utsmani dengan alam Melayu pada abad ke-18 sampai 19.
Yang ketiga, memberi informasi bagi pembaca tentang latar belakang hubungan diplomasi politik sosial ala Melayu. Lalu yang keempat, memberi informasi bagi pembaca wilayah-wilayah mana saja yang telah melakukan interaksi langsung dengan Turki Utsmani. Yang terakhir yaitu hasil dari penelitian ini bisa dipergunakan sebagai referensi untuk dijadikan bahan perbandingan dengan hasil penelitian yang ada ataupun berguna bagi penelitian lain sebagai bahan rujukan. Lalu sistematik penulisan yaitu pada bab pertama membahas tentang pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, masalah, fokus masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika. Lalu pada bab kedua akan menjelaskan tentang landasan teori yang di dalamnya berisi tentang teori konseptual yang sesuai dengan judul penelitian dan kajian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang sedang saya lakukan. Lalu yang pada bab ketiga itu membahas metode penelitian yang di dalamnya berisi tentang metode pendekatan penelitian dan teknik penggunaan data dan teknik analisis data. Lalu pada bab 2 ini saya menjelaskan tentang teori konseptual. Dalam penelitian ini saya memulai pencarian topik apa yang akan saya ambil untuk menulis skripsi dengan cara berdiskusi dengan sahabat saya, membahas tentang topik apa saja yang belum diambil dalam melakukan sebuah penelitian. Dari diskusi itu saya mendapatkan pemikiran tentang topik yang dapat saya ambil dalam penelitian. Setelah itu dari diskusi tersebut saya mendapatkan informasi tentang kelas yang membahas tentang judul yang ingin saya ambil. Dari kelas itu pun juga saya disarankan untuk membeli buku literatur yang berjudul Turki Utsmani Indonesia, relasi dan korespondensi berdasarkan dokumen Turki Utsmani. Jadi di dalam buku itu banyak sekali tentang arsip-arsip. Lalu karena saya mengambil tema yang bersangkutan dengan Melayu, akhirnya saya mendatangi rumah baca Tengku Lukman Sinar. Di sana merupakan perpustakaan pribadi milik salah satu keturunan Sultan Melayu. Lalu saya juga mencari data-data dari perpustakaan lain. Lalu kajian terdahulunya yaitu saya adalah menemukan beberapa arsip-arsip penting yang tadi saya sampaikan bahwa arsip tersebut berkaitan topik hubungan diplomasi politik sosial. Dalam pencarian saya menemukan arsip yang relevan dan berpotensi tinggi terkait hubungan diplomasi politik sosial Turki Utsmani dengan alam Melayu. Pengajian ini awalnya saya dilakukan dengan mencari penafsiran dan pemaknaan antara jurnal dan buku. Buku yang menyajikan arsip tersebut adalah Turki Utsmani yang tadi saya sebutkan. Namun buku tersebut hanya menjelaskan sedikit tentang arsip-arsip tersebut, sehingga saya harus mencari lagi buku yang menjelaskan secara detail arsip-arsip yang ada di buku pertama. Lalu dapatlah saya buku yang berjudul Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda. Di situ menjelaskan bagaimana hubungan antara menjelaskan tentang hubungan politik sosial antara alam Melayu dengan Turki Utsmani, begitupun sebaliknya. Lalu data-data itu pun saya tidak hanya data-data itu saja yang saya ambil, namun saya mencari dari perpustakaan pribadi yang tadi saya sebutkan dan perpustakaan yang lainnya. Saya juga mencari data-data topik yang saya ambil dari jurnal online yang ada di internet. Lalu pada bab ketiganya ada metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian.
dalam penelitian yang berjudul Hubungan Diplomasi Turki Utsmani dengan Alam Melayu pada bidang politik sosial abad ke-18 sampai 19 Masehi merupakan metode kualitatif dalam metode sejarah. Cara pengumpulan sumber-sumber sejarah harus dilakukan secara sistematis. Jadi, dalam penulisan sejarah tersebut, saya melakukan langkah-langkah untuk mencari informasi tersebut, yaitu yang pertama yaitu heuristik kumpulan sumber. Dari situlah saya akan mencari sumber-sumber yang sesuai dengan topik yang saya ambil. Bisa saya ambil dari buku yang saya sebutkan dan bisa juga dari perpustakaan yang saya cari dan website online, jurnal online yang saya cari. Lalu setelah itu saya akan verifikasi atau kritik sejarah. Sumber-sumber yang telah didapat akan dikritik untuk menguji apakah data tersebut sudah valid atau tidak dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Kritik intern adalah pengkritikan dengan tujuan meneliti kebenaran isi data dari sumber yang sudah didapat. Sumber saya yang saya gunakan berasal dari buku yang sesuai dengan kajian penelitian, lalu buku tersebut akan menjadi kritikan sumber penelitian yang akan diteliti. Lalu interpretasi, melakukan penafsiran terhadap data-data yang telah didapat dan berusaha untuk menganalisis data. Lalu keempat, historiografi. Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penyusunan atau penulisan data dalam bentuk laporan hingga menjadi konsep sejarah yang sistematis. Lalu yang selanjutnya dalam bab ketiga yaitu sumber data. Sumber data yang saya ambil yaitu sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa buku, dokumen, jurnal, dan maupun hasil arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Saya pun juga telah mengunjungi beberapa perpustakaan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu di bab 3 juga ada teknik pengumpulan data, yaitu saya menggunakan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan studi dokumen dengan cara mengumpulkan buku, arsip, foto, ataupun jurnal online yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu ada juga teknik analisis data. Saya menggunakan pengumpulan data sebagai tahap awal dengan mencari dan mendapatkan sumber informasi yang relevan. Seperti mencari dokumen berupa arsip-arsip yang relevan dengan data yang kita cari. Lalu yang kedua, verifikasi data. Tahap kedua adalah verifikasi data, yaitu mengumpulkan data dan sumber buku, mengelompokkan berdasarkan tujuan penelitian dan akan dijelaskan dalam pembahasan. Lalu yang ketiga, interpretasi data. Tahapan ketiga ini peneliti menyesuaikan data yang telah diverifikasi kemudian dihubungkan dengan penggunaan teori. Lalu tahap keempat, setelah data terkumpul dari penelitian, lapangan dan literatur yang dipakai, penulis akan menciptakan kembali dalam bab pembahasan dalam bentuk tulisan dan sampai akhir membuat kesimpulan dari data-data yang telah disusun. Itulah proposal skripsi saya yang bertema hubungan diplomasi politik sosial antara Turki Utsmani dengan alam Melayu pada abad ke-18 hingga 19 Masehi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan itu dari saya sendiri. Kesempurnaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.